Shalom, jemaat yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita untuk minggu ini. Marilah kita sama-sama menyerahkan hati dan pikiran kita ke tangan pengasihan Tuhan. Kita berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kini kita sudah memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis. Karena itu kita berkumpul di tempat ini untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan Allah yang Tritunggal. Kiranya kita selalu mengingat bahwa Dialah Tuhan yang telah memberikan perintah baru bagi kita, yaitu kasih. Kami memuji Allah Tritunggal yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Topik minggu kita hari ini mengajak kita supaya melakukan perintah yang baru, yaitu kasih. Sebagaimana topik minggu ini mengatakan, kasih sebagai perintah baru. Karena itu, hendaklah kita hidup saling mengasihi, seperti Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 569 ayat 1 dan 3. Di ayat 3 jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya.
Berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 28 ayat 2. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-7 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40. Demikianlah bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita untuk dapat melakukan hukumnya itu. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 177 ayat 1 dan 4. Di ayat yang keempat, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Tiada terlukiskan
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, kepada kami orang hina, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu yang menghantar kami hingga saat ini. Kami sudah boleh beribadah di gereja-Mu yang kudus, tetapi sebagian lagi masih melakukan ibadah di rumah. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami sehingga kami boleh dengan segera beribadah di dalam gereja-Mu. Ya Tuhan Allah, walaupun kami sudah masuk dalam tatanan hidup yang baru ini, masih banyak pergumulan yang kami hadapi. Sulitnya mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, banyaknya pengangguran, jumlah orang yang terpapar masih bertambah-tambah, dan berbagai kesusahan yang lain. Karena itu Tuhan, kuatkanlah kami agar semakin teguh di dalam kasih. Jangan biarkan kami hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi jadikanlah kami hati yang mau saling mengasihi dan bertolong-tolongan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, sehingga kami dimampukan melakukan kasih. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memberikan perintah baru bagi kami, supaya kami saling mengasihi sebagaimana Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Tetapi Tuhan, kami sering tidak mengasihi saudara kami sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Sebaliknya, banyak dari kami yang hanya mementingkan diri sendiri, saling menggigit dan saling membenci. Karena kesusahan ini, kami tidak lagi bisa melihat kasih yang Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Kami tidak mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri sendiri. Sebaliknya, justru kehendak kamilah yang jadi. Bagaimanakah orang lain mengenal kami murid-Mu kalau kami tidak saling mengasihi? Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, memohon pengasihan-Mu. Berikanlah kami hati yang mempunyai kasih, sehingga kami layak menjadi murid-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, sehingga kami dimampukan melakukan kasih. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 443 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-7 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Imamat 19 ayat yang ke-9 sampai 18. Kita membacanya secara responsoria. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau tutupi orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membelah orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetap engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Tetap engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 464 ayat 1 dan 2. Di ayat yang kedua, jemaat bangkit berdiri.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Warta Jemaat Pelayanan HKBP Delta Mas Resort Lipo Cikarang di minggu ke-7 setelah Trinitatis tanggal 26 Juli 2020. Warta yang pertama, ucapan selamat datang beribadah. Majelis Jemaat HKBP Delta Mas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang pada saat ini melaksanakan peribadahan di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Warta yang kedua, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu yang ke-7 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah, dan topik minggu pada hari ini adalah kasih sebagai perintah baru. Warta yang ketiga, jaga jarak secara fisik atau physical distancing. Marilah kita secara sadar untuk dapat melaksanakan anjuran pemerintah dengan melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada, dengan selalu menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak atau physical distancing. Dengan kita turut serta melaksanakan anjuran ini, penyebaran virus corona dapat diputus, dan kita pun sudah turut serta menjaga diri kita dan keluarga kita dari wabah virus ini. Dan kita tetap berdoa, kiranya obat dan vaksin terhadap virus corona ini segera ditemukan melalui campur tangan Kristus Yesus. Kepada seluruh warga jemaat HKBP Delta Mas, kami ajak dengan penuh iman agar tetap berdoa kepada Yesus Kristus, Sang Tabib yang Maha Agung, agar wabah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Salam sehat. Warta yang keempat, kegiatan kategorial. Kegiatan kategorial dilaksanakan melalui aplikasi Hangout, yaitu kegiatan PA perempuan, kegiatan PA ama, kegiatan PA remaja Naposo, dan belajar katekisasi, kegiatan Rabu Gembira. Warta yang kelima, jemaat yang sakit. Marilah kita bersama-sama membawakan dalam setiap doa kita untuk kesembuhan saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan. Yang pertama, Inang Nyonya Situmorang, Hotma Boru Sialagan, Wikhegar, kondisi dalam pemulihan setelah operasi. Warta yang keenam, Pertangyangan Lingkungan. Jumat tanggal 31 Juli 2020, jam 20 WIB, ibadah Pertangyangan WIB dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga jemaat. Warta yang ketujuh, Gugu bulanan dan persembahan ibadah. Persembahan kebaktian minggu keluarga dan pertangyangan, begitupun dengan gugu bulanan, kiranya dapat ditransfer ke rekening Bendahara Uria melalui Bank Mandiri nomor rekening 15600
06151502 atas nama Deliana Fibri Sinurat, dengan menginformasikan juga kepada Sintua Week-nya. Dan apabila ingin memberikan secara cash, dapat menyerahkannya kepada Sintua Week. Mengingat operasional gereja kita tetap berjalan dan sebentar lagi kita akan memperpanjang sewa pastori pada awal Agustus 2020 ini dengan jumlah Rp15.500.000, kiranya kita semua dapat menyampaikan gugu bulanan kita dan persembahan ibadah kita yang mungkin belum disampaikan untuk dapat membantu dalam memenuhi biaya operasional gereja kita yang akan jatuh tempo. Warta yang ke-8, kunjungan kasih. Pada hari ini, setelah peribadahan minggu, jam 14 WIB akan dilaksanakan kunjungan kasih diakonia kepada yang pertama, keluarga T. Tambunan Boru Sitindak Wik Hegar, sesuai dengan kondisi saat ini, agar Parhalado dan jemaat yang telah ditunjuk untuk mewakili yang hadir dapat tiba tepat waktu, sehingga protokol kesehatan dapat tetap dijalankan dengan baik. Yang kedua, kepada keluarga Situa H. Hutahayan Boru Butar-Butar. Kunjungan ini akan dilakukan melalui virtual atau media online yang linknya akan dikirimkan melalui WA Group HKBP Delta Mas. Bagi jemaat yang hendak bergabung dapat mengikuti melalui link tersebut. Warta yang ke-9, ucapan selamat ulang tahun. Majelis gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran pada 1 minggu ini, seperti dikatakan dalam Amsal 9 ayat 11. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Mereka yang berulang tahun kelahiran dapat kita lihat dalam daftar jemaat yang berulang tahun. Yang berulang tahun, anak kami Jos Marcel Silitonga, 29 Juli, Wik Delta Mas. Amang Jainur Manurung, 30 Juli, Wik Delta Mas. Untuk laporan keuangan dapat kita lihat pada layar ini dan juga dapat dibaca kembali pada laporan yang telah dikirimkan melalui WA Group HKBP Delta Mas. Apabila ada kesalahan penulisan nama, tanggal maupun jumlah, kiranya dapat disampaikan kepada kami Parhalado agar dapat kami lakukan perbaikan pada warta minggu depan. Demikian warta kita di minggu ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa dalam doa syafaat. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami memanjatkan puji dan syukur kami kehadirat-Mu, di mana sampai saat ini kami masih dapat melakukan peribadahan minggu kami. Walaupun sampai saat ini kami masih melaksanakan di rumah kami masing-masing. Itu semua kami lakukan karena kerinduan dan kebutuhan kami akan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, saat ini juga kami berkumpul melalui multimedia ini dan berdoa untuk pemerintah kami. Pimpinlah mereka, mulai dari Bapak Presiden Jokowi beserta para menterinya, hingga pemerintahan RT di lingkungan kami. Berikanlah mereka kesehatan agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, dengan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, terutama dalam masa menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga kami semua bisa tetap dalam keadaan sehat dan tenang. Ya Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit ataupun
dalam pemulihannya. Kiranya Engkaulah yang memberikan kesembuhan pada mereka, agar mereka dapat kembali beraktivitas dengan baik. Terkhusus kami berdoa untuk Inang Nyonya Situmorang Hotma Borusia Lagan di Wik Hegar, yang saat ini sedang dalam pemulihan setelah operasi. Kiranya Engkau juga yang memberikan kesembuhan baginya, agar Inang ini pun dapat kembali beraktivitas bersama dengan keluarga. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sedang mengikuti pendidikan, baik yang saat ini masih melakukan kegiatan belajarnya melalui online, maupun kegiatan belajar mengajarnya yang sudah dapat dilakukan dengan bertemu langsung di sekolah. Kiranya Engkau juga yang menutup bungkus anak-anak kami ini ya Bapa, sehingga mereka pun bisa tertutup bungkus, dijauhkan dari wabah virus corona ini Bapa, sehingga mereka pun dapat menjalani hari-hari mereka dengan baik dan mengikuti pendidikan mereka, dan anak-anak kami ini pun tidak akan tertinggal atas pendidikan mereka. Ya Bapa, di kesempatan ini juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan melanjutkan sekolah ke tingkat lebih tinggi, yang saat ini sedang mengikuti ujian mereka untuk masuk ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kiranya Engkaulah yang menjamah mereka, Engkaulah yang menerangi setiap langkah mereka, Engkau yang membukakan jalan mereka, sehingga di dalam mereka menghadapi ujiannya pun mereka bisa menghadapi dengan baik, dengan tenang, dan anak-anak kami ini pun bisa menyelesaikan ujiannya dengan baik. Juga tutup bungkus mereka, jauhkan dari niat yang tidak baik. Demikian juga dengan panitia-panitia yang mungkin akan bertindak tidak adil. Kiranya Engkau yang menjamah mereka, sehingga panitia ujian yang menyelenggarakan pun bisa menjalankan tugas mereka dengan baik seadil-adilnya. Dan kami pun berharap anak-anak kami yang hendak melanjutkan pendidikan mereka ya Bapa, agar mereka pun bisa lulus dengan baik dan dapat mencapai sekolah yang mereka inginkan ya Bapa. Untuk mereka pun di masa depan mereka bisa mereka mendapatkan cita-cita mereka ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa buat jemaat yang saat ini sedang mencari pekerjaannya ya Bapa. Kiranya Engkau juga yang turut campur di dalam usaha yang mereka lakukan, terangin jalan mereka, sehingga mereka pun bisa menemukan tempat atau lowongan yang sesuai dengan keinginan mereka dan juga sesuai dengan kemampuan mereka ya Bapa. Sehingga jemaat-Mu yang saat ini sedang mencari pekerjaan pun bisa mendapatkan pekerjaan dengan segera ya Bapa. Ya Bapa, juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini menjalankan usaha mereka. Engkau jugalah ya Bapa yang memberkati setiap usaha yang mereka lakukan. Terkhusus di masa-masa saat ini, di masa pandemi COVID-19 ini, kami tahu banyak usaha-usaha yang goyang atau bahkan tutup. Tetapi di kesempatan ini Bapak, kami berdoa, Engkaulah ya Bapak yang menutup bungkus setiap usaha-usaha yang dilakukan jemaat-Mu ya Bapak. Mampukan mereka untuk bertahan, berikan jalan keluar kepada mereka, sehingga mereka pun bisa melanjutkan usaha mereka dengan baik dan bahkan bisa berkembang ya Bapak, walaupun di masa-masa seperti ini Bapak. Ya Bapak, hanya kepadamu kami serahkan setiap usaha yang dilakukan ini Bapak, agar bisa menghasilkan buah yang terbaik, terkhusus buat keluarga mereka ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa buat seluruh orang tua jemaat-Mu ya Bapak,
kiranya Engkau yang memberikan kemampuan mereka untuk dapat membimbing anak-anak mereka ya Bapa, sehingga anak-anak mereka pun bisa tetap berjalan di dalam jalur yang Engkau kehendaki Bapa. Dan juga mampukan kami sebagai orang tua untuk menjadi gambaran bagi anak-anak kami. Mampukan kami untuk bertindak yang terbaik, berlaku sebagaimana orang tua yang dapat memimpin anak-anaknya Bapa, sebagai contoh kepada mereka ya Bapa. Ya Bapa, demikian juga kami berdoa untuk kegiatan jemaat-Mu, terkhusus kegiatan kategorial, mulai dari Rabu Gembira, PA Remaja Naposo Bulung, belajar katekisasi, PA Perempuan, Partangyangan Week, dan juga Sermon Parhalado, yang semuanya ini saat ini masih dilaksanakan melalui media online. Kiranya walaupun kegiatan-kegiatan ini masih dilaksanakan melalui media online ini ya Bapak, kiranya seluruh program dapat berjalan dengan baik, demikian juga seluruh jemaat-Mu dapat terberkati dan semakin mengenal Engkau ya Bapa. Ya Bapa, demikian juga rencana kunjungan kasih yang akan dilaksanakan pada hari ini, dimulai dari jam 2 nanti ya Bapa, kepada keluarga Amang T Tambunan Borusi Tinjak. Kami akan tetap melaksanakan kunjungan dengan perwakilan dari Parhalado dan jemaat. Hal ini kami batasi karena kami tetap ingin melaksanakan protokol kesehatan, yaitu dengan mengurangi pengumpulan orang-orang. Kami ingin setiap program yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan baik ya Bapak. Dan juga kunjungan yang kedua akan dilaksanakan kepada keluarga Amang Sintua Hahu Tahayan Borubutar-Butar Wik Delta Mas, di mana minggu lalu Engkau telah memanggil ibunda tercinta dari Amang Sintua Hutahayan ke sisimu ya Bapa. Dan hari Rabu tanggal 22 Juli yang lalu, keluarga ini telah kembali dari Dolok Sanggul. Untuk itu kami melaksanakan kunjungan kasih, menunjukkan rasa turut berduka cita dan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Walaupun sesuai dengan permintaan keluarga untuk melaksanakannya dengan media online, kiranya apa yang kami laksanakan walau tidak bertemu langsung, kiranya tetap dapat memberikan penghiburan bagi keluarga dengan baik. Dan Engkaulah yang menyempurnakan dan memberi penghiburan yang sempurna bagi keluarga ini. Kami juga memohon kepadamu ya Bapa, berkatilah para pelayan gereja, mulai dari pendeta, sintua, seksi-seksi, guru sekolah minggu, pemusik. Mampukan mereka untuk dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan sepenuh hati, sehingga program-program huria dapat berjalan dengan baik. Demikian juga kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta Imelda Bakara. Engkaulah yang berbicara melalui Inang Pendeta ini, sehingga firman yang akan kami dengar nanti bisa kami mengerti dengan baik dan dapat kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami untuk menjadi kekuatan dalam diri kami dalam menjalani hari-hari kami. Banyak yang ingin kami mohonkan di dalam doa syafaat ini ya Bapa, namun Engkau jauh lebih mengetahui apa yang hendak kami katakan. Kami hanya memohon sesuai dengan apa yang kami inginkan dan pikirkan. Namun di atas semuanya itu, kiranya kehendak-Mu lah yang terjadi. Ampunilah segala dosa-dosa kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Biarlah semua dapat beribadah kepadamu tanpa ada halangan dan rintangan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mendengarkan kor dari Punguan Inah KBP Delta Mas.
Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 640 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu pada hari ini, Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Sesudah Judas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai makhluk sosial dan juga sebagai orang percaya pengikut Kristus, maka kehidupan kita tidak terlepas dari 3 bentuk relasi. Relasi yang pertama adalah menyangkut antara kita dengan Yesus secara pribadi, yang mana kita menunjukkan kesetiaan dalam bentuk peribadahan. Bentuk relasi yang kedua adalah kita terhadap sesama orang percaya, yang disebut interaksi di tengah-tengah komunitas orang percaya. Kita menunjukkan ketaatan kepada Yesus melalui sikap kita di tengah-tengah komunitas yang saling mengasihi. Dan bentuk relasi yang ketiga yaitu kita terhadap orang di luar komunitas orang percaya, yakni mereka yang tidak mengenali Yesus di dalam kehidupan mereka. Lantas bagaimanakah kita dalam menunjukkan ketaatan kepada Yesus di dalam kehidupan kita? Tentunya
Di saat kita berinteraksi dengan mereka yang tidak mengenal Yesus, maka kita harus menunjukkan gaya hidup kita yang sesuai dengan perintah Yesus ataupun yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini merupakan satu bentuk komunikasi antara Yesus bersama dengan para muridnya selain Judas Iskariot, yang mana Yesus memberikan perintah yang mengikat kepada para muridnya tersebut. Yesus tahu bahwa akan tiba waktunya ia akan meninggalkan para murid. Para murid akan menghadapi kehidupan yang baru, yang mana kehidupan mereka tidak lagi akan bersama dengan Yesus. Oleh sebab Yesus akan meninggalkan mereka. Para murid tentunya akan menghadapi tantangan yang baru. Itulah sebabnya Yesus memberikan perintah kepada mereka, perintah yang mengikat dan yang juga harus mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini kembali mengingatkan kita untuk melakukan perintah Yesus, yakni mengasihi sebagai bentuk perintah yang baru. Tentu muncul pertanyaan dalam diri kita, mengapa dikatakan bahwa mengasihi adalah satu bentuk perintah yang baru, sedangkan pengajaran mengasihi adalah sesuatu yang telah lama diajarkan sejak Alkitab dituliskan dan berkali-kali diajarkan hingga pada saat ini. Satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa sebelum kita mengenal Yesus dan sebelum kita memberikan hidup kita untuk menjadi muridnya, maka kasih yang kita lakukan adalah kasih yang bersifat manusiawi. Artinya apa? Setelah kita mengenal Yesus dan setelah kita memberikan diri kita untuk menjadi muridnya, maka disitulah kita melakukan kasih yang bersifat ilahi. Yesus telah mengasihi kita. Ia mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Oleh karena Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita mengasihi orang lain. Oleh karena itu, kasih yang kita lakukan, kasih yang kita hidupi, ketika kita telah memberikan hidup kita menjadi murid-murid Yesus, adalah kasih yang tulus, kasih yang mau berkorban, kasih yang tidak bersyarat, dan kasih yang tidak memandang sesuatu secara untung dan rugi. Apabila di tengah-tengah kehidupan keluarga, masing-masing anggota keluarga melakukan kebaikan oleh karena untung dan rugi, maka sesungguhnya kasih yang mereka lakukan hanyalah sebatas kasih manusiawi. Begitu juga dengan kehidupan di tengah-tengah warga jemaat. Ketika masing-masing warga jemaat mengasihi orang lain, oleh karena orang tersebut menyenangkan hatinya, maka dapat dikatakan bahwa kasih tersebut hanyalah sebatas kasih manusiawi. Kasih ilahi adalah bentuk kasih yang diwujudkan dan dilakukan oleh para rasul Kristus dan juga gereja mula-mula, yang mana mereka saling mengasihi tanpa syarat. Oleh karena Yesus telah mengasihi mereka, maka mereka saling mengasihi. Kasih ilahi itu juga yang membuat mereka menghadapi berbagai tantangan, ancaman, pergumulan yang berasal dari penguasa ataupun orang-orang sekitarnya yang berusaha untuk menganiaya kehidupan mereka.
Saudara-saudari yang terkasih, tampaknya kita sebagai murid-murid Yesus, kita juga sering diperhadapkan dengan berbagai tantangan, pergumulan, yang tidak jarang menyebabkan penderitaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan pada hari ini kembali meneguhkan kita untuk tetap mengasihi orang lain sebagaimana Yesus telah mengasihi kehidupan kita. Sebagai komunitas orang percaya, maka seharusnya kita harus saling mengasihi. Ketika kita saling mengasihi, maka inilah yang membedakan kita sebagai komunitas orang percaya dengan komunitas orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Artinya apa? Agar orang luar mengenal bahwa komunitas kita adalah komunitas orang percaya, komunitas yang percaya kepada Yesus, maka kita harus menunjukkan melalui interaksi di tengah-tengah komunitas kita, yaitu melalui kita saling mengasihi. Agar orang lain mengenal bahwa kita adalah komunitas orang percaya, komunitas orang yang menyatakan dirinya adalah pengikut Yesus, maka tidak harus terlihat melalui gedung gereja yang megah, tetapi melalui interaksi kita di tengah-tengah persekutuan kita menunjukkan tindakan kasih. Maka orang-orang yang di luar sana akan mengenal kita sebagai komunitas orang percaya, komunitas orang yang mengenal Kristus. Mengasihi dengan kasih ilahi yang tidak bersyarat. Kita mengasihi orang lain dengan ketulusan hati dan juga oleh karena kita telah dikasihi oleh Yesus. Salah satu bentuk ciri khas komunitas orang percaya adalah adanya kasih ilahi di tengah-tengah kehidupan komunitas tersebut. Itu artinya dalam komunitas orang percaya seharusnya masing-masing anggota saling membangun, saling melengkapi, sehingga komunitas tersebut semakin berkembang. Bukan menjadi saling menyalahkan, bukan saling melempar tanggung jawab, bukan saling menghakimi atau bahkan bersifat apatis. Hal tersebut tentu saja bukan membangun komunitas, melainkan menghancurkan komunitas. Mari saudara-saudariku yang terkasih, oleh karena Yesus telah mengasihi kita, maka hendaknya kita saling mengasihi. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali sebagai umat-Mu Tuhan, agar kami senantiasa saling mengasihi, oleh karena Engkau telah mengasihi kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk hidup di dalam terang firman-Mu, dimanapun kami berada. Maka orang luar mengenal kami sebagai pengikut Kristus. Ya Tuhan Allah kami, Engkau memberkati segenap warga jemaat-Mu. Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah kehidupan warga jemaat-Mu, sehingga semakin bertambah sukacita di dalam memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Engkau memberkati dan memberikan peneguhan bagi segenap saudara-saudari kami yang sedang bergumul ataupun yang sedang berduka. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Engkau juga memberkati Tuhan anak-anak kami yang sedang berjuang
ataupun yang sedang menunggu hasil ujian yang telah mereka lakukan. Engkau menuntun mereka, Tuhan. Biarlah mereka menyerahkan sepenuhnya kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang menjadi jawaban-Mu, Tuhan, atas doa dan permohonan mereka, biarlah mereka tetap meyakini bahwa bersama Tuhan, maka masa depan yang indah akan Kau berikan bagi mereka. Ya Tuhan Allah kami, ada banyak hal yang kami inginkan, yang kami cita-citakan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Tuhan, di dalam segala pengharapan kami tersebut akan masa depan kami, ingatkan kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan damai sejahtera.